Jalan Pamarukan nomor 6 bertepatan dengan alun-alun utara. Ayo ikuti keseruan kita. Museum Sono Budoyo merupakan museum yang menyajikan banyak koleksi-koleksi budaya, khususnya di Rumah Jawa. Karena terdapat banyak koleksi yang ada di sana, ada kain batik, keris, gamelan, wayang, pakaian tradisional, patung wayang, dan masih banyak lainnya. Tentunya sangat menarik jika dikunjungi. Rumah Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang mencerminkan nilai etika dan keindahan masyarakat Jawa. Di dalam bangunannya, tersimpan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Rumah Jawa itu adalah ruang pertama yang ada di gedung Thomas Garden di Museum Sono Budoyo, di mana jumlah keseluruhan ruangan itu ada 12. Nah, ini untuk openingnya kita di Rumah Jawa. Di sini koleksi-koleksi yang ada di ruang Rumah Jawa ini ada korelasinya dan ada kaitannya dengan rumah tradisional Jawa. Mulai dari di pojok ada 2 batik biru yang warna biru dongker itu namanya jelamprang, lalu batik yang merah itu namanya batik cinde. Nah, batik jelamprang itu biasanya digunakan untuk sebenarnya ada kaitannya dengan rumah Jawa sih, lebih ke arah tradisi Jawa. Kalau jelamprang itu biasanya digunakan untuk salah satu bagian dari sesajen yang dihanyutkan ke laut, atau upacara tersebut disebut dengan namanya nyadran. Lalu kemudian kalau yang merah itu ada kaitannya dengan tempat tidur yang ada di sebelah sini. Ini namanya pasren. Nah, pasren ini biasanya digunakan untuk ibadah ajaran agama Hindu. Ini untuk konsentrasi atau berdoa kepada Dewi Sri, Dewi Padi. Pasren ini sendiri peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi tempat tidur, tapi tidak boleh ada yang tidur di sini seorang pun, termasuk Sultan. Karena memang difokuskan digunakan untuk ibadah ajaran agama Hindu gitu. Nah, ini untuk khusus buat Dewi Sri. Jadi biasanya kita ngadain upacara di depan pasren ini itu pasca kita panen. Nah, upacara tersebut namanya itu upacara wiwitan namanya. Nah, itu untuk ucap syukur sekaligus harapan supaya hasil tali kita nanti kelak dilebihkan lagi. Di vitrin, lemari vitrin sebelah sana, di sana ada 1, 2, 3 yang warna kuning-kuning itu alat yang digunakan untuk nyiri-nyinang. Kalau bagian besar yang bentuknya seperti guci itu digunakan untuk mudah, namanya kecokan. Nah, budaya nyiri itu tidak hanya dilakukan di rumah, kadang juga digunakan untuk menyambut tamu. Jadi untuk istilahnya welcoming tamunya lah datang ke rumah, kita sajikan kalau mau nyiri-nyiri, mau nyirang gitu. Lalu kemudian di sebelahnya ada patung Dewi Sri yang mana kaitannya itu ada dengan pasal peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Lalu di vitrin selanjutnya di situ ada lemari kembar mayang. Nah, lemari kembar mayang ini bukan miniatur tapi memang ukurannya segini. Biasanya digunakan untuk menyimpan 3 hal. Di antaranya perhiasan bangsawan perempuan, make up bangsawan perempuan, sama skincare bangsawan perempuan. Jadi untuk kesehatan kulitnya bangsawan perempuan. Museum Sono Budaya mencerminkan sila ketiga Pancasila karena menyimpan artefak budaya Nusantara. Semuanya menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Museum ini juga mencerminkan sila keempat melalui koleksi beragam yang menghargai suku, adat, tradisi, dan melambangkan musyawarah mufakat seperti pada permainan gamelan. Intinya kan sesuai dengan nama kita ya, Sono Budoyo. Sono berarti tempat, budaya itu adalah budaya, jadi tempat budaya. Jadi yang fokus mau kita tampilkan dan kita ajarkan ke generasi muda tuh supaya tidak meninggalkan budaya. Sesuka-sukanya kita dengan budaya luar, sesuka-sukanya kita dengan apa ya, sekarang suka atau K-pop lah, atau western pop dan lain sebagainya, itu tetap jangan sampai meninggalkan budaya kayak gitu. Jadi yang lebih fokus kita mengajarkan tentang budaya supaya budaya ini nggak pudar dari hidup kita. Berarti museum ini juga terkandung dalam nilai-nilai Pancasila juga ya? Jelas, pasti. Terima kasih telah menjelajahi budaya Nusantara bersama kami di Museum Sono Budoyo. Sekian, terima kasih. Bye-bye.